Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyaksikan pemaparan materi dari saya, yang belum sholat silakan sholat dulu. Jangan sampai menonton video ini mengabaikan perintah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang kelima di MK atau mata kuliah ekonomi syariah. Kemarin kita sudah membahas tentang harta dan kepemilikan di dalam Islam. Sekarang kita tentang riba ya. Istilah riba hampir semua masyarakat sudah pernah mendengar ya. Bahkan sebagian sudah paham apa itu tentang riba. Masalahnya memang hanya di praktiknya saja ataupun rinciannya, definisinya ya. Kemudian juga memang secara keseluruhan kita mengetahui riba itu adalah tambahan di dalam pinjaman pokok. Padahal banyak segala sesuatu kelihatannya itu transaksi jual beli, tapi ternyata banyak unsur ribanya di dalamnya ya. Itu sangat banyak. Baik teman-teman, ini 1 jam lebih, insya Allah 1 jam lebih ke depan kita akan membahas tentang riba ya. Ini ada slide mengenai, mohon maaf ini sejenis kartu kredit ya, kartu hutang ya. Kenapa dikatakan kartu kredit itu kartu hutang? Karena kita berhutang dan dia berbunga. Ada memang kartu kredit yang tidak ada bunganya, misalkan itu tidak menjadi masalah, ataupun menggunakan sistem syariah mungkin insya Allah itu tidak berbunga. Ini yang berikutnya ada hadis Rasulullah SAW ya, bahwa diriwayatkan oleh Al-Hakim, riba itu ada 73 pintu dosa ya, ada tingkatannya. Riba itu tingkatan dosanya, dan yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang menjinahi ibu kandungnya. Sebegitu besar dosa riba, sampai yang paling ringan aja disamakan dengan seperti dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Nah, ini kita pun sering melihat proses seperti ini ya, pinjaman ya, 1 jam cair, bunga ringan, syarat pinjamannya BPKB atau sertifikat tanah misalkan ya, ataupun surat-surat berharga yang lain. Jaminnya tentu siksa api neraka. Secara jelas dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 275. Yang mudah-mudahan kita bisa mengatakan dari sekarang, stop riba, hentikan segala bentuk riba yang menjerat kita, agar harta kita menjadi berkah, agar harta kita menjadi manfaat ya. Tentu memang karena harta itu dari mana ditanyanya,
dan kemana dibelanjakannya ditanya. Ada beberapa hal yang ditanya nanti di akhirat. Umurmu digunakan untuk apa? Ilmumu dimanfaatkan untuk apa? Masa mudamu dihabiskan untuk apa? Dan mengenai khusus tentang harta ini, dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Maka dari itu kita dihindari seminimal mungkin atau nol harta yang kita miliki, nol riba. Berhutang misalkan berbunga, berhutang ada pengembaliannya berlebih gitu ya, itu yang harus kita hindari semaksimal mungkin. Nah, berikutnya definisi riba. Ziyadah, yang pertama ziyadah itu tambahan ya, tambahannya. Kemudian setelah istilah itu pengambilan tambahan dari pokoknya. Artinya ketika transaksi utang piutang, untuk pengembaliannya kepada pihak-pihak yang memberi yang pinjaman itu harus melebihkan. Dan ada kesepakatan di awal. Ini ada kesepakatan di awal. Bagaimana ketika kita meminjam uang, kemudian ketika mengembalikan pinjaman tersebut, kita melebihkan pengembaliannya tanpa ada kesepakatan di awal. Itu diperbolehkan ya. Karena itu kita sifatnya sebagai ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kita, memberi pinjaman kepada kita ya. Asal tidak ada kesepakatan di awal. Dan juga memang niat orang yang memberikan pinjaman kepada kita, dia hanya niatnya menolong, dengan ikhlas memberikan bantuan kepada kita, menolong kepada kita ya. Kemudian ada tempo-temponya. Tetapi memang mereka si pemberi pinjaman tidak mengharapkan pengembalian berlebih. Tetapi kita misalkan yang mendapat pinjaman di akhir jatuh tempo ingin mengembalikan pokok uangnya itu, dan kita lebihkan sebagai rasa ucapan terima kasih, dan itu dibolehkan ya kalau itu seperti itu, karena tidak ada kesepakatan di awal. Nah, definisinya riba juga diantaranya tumbuh dan membesar. Misalkan ketika meminjam uang, transaksi utang piutang, setelah selesai jatuh tempo, maka dia bunganya akan bertambah di misalkan bulan pertama. Bulan kedua belum bisa melunasi, kemudian bertambah lagi ya, bunganya terus tumbuh dan membesar. Akhirnya pihak-pihak yang mendapatkan pinjaman kebanyakan tidak sanggup untuk mengembalikannya. Walaupun ini ada kesepakatan ya, kesepakatan artinya si yang mendapat pinjaman ikhlas walaupun itu bayarnya berlebih. Tetap hal seperti ini termasuk ke dalam riba dan tidak dihalalkan di dalam Islam. Sejarah tentang riba, sebetulnya riba itu menurut para pakar ekonomi Islam, riba itu sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Artinya masa Yunani kuno gitu ya, Mesir kuno, Romawi kuno, sudah terkenal pinjam meminjam dan bayarnya itu berlebih, baik berbentuk barang maupun berbentuk uang ya. Jadi memang sejarah riba sangat panjang, dimulai sejak zaman Romawi kuno, Mesir kuno, Yunani kuno, 2500 sebelum Masehi ya. Karena memang setiap masyarakat itu membutuhkan transaksi, dan juga kenapa transaksi dibutuhkan? Karena memang setiap manusia itu berbeda-beda kebutuhannya, dan juga setiap manusia itu berbeda-beda potensinya. Jadi maka dari itu saling membutuhkan. Nah, terjadilah transaksi gitu ya. Kemudian di zaman Rasulullah SAW juga sudah terjadi itu tentang riba. Karena Rasulullah SAW sampai mengeluarkan hadis ya, orang yang riba itu terdiri dari 73 tingkatan tadi seperti hadis yang di depan. Yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Begitu dahsyatnya dosa riba ini.
Bahkan kalau di dalam Islam babi saja itu diharamkan. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa ya darurat ya itu diperbolehkan. Tetapi untuk riba tidak ada keadaan darurat untuk riba ini. Artinya memang khawatir nanti orang menggampangkan gitu ya, sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit terpepet misalkan ya, maka dia terjerumus ke dalam hal-hal yang ribawi. Tentu ini dia diharamkan di dalam Islam. Artinya riba itu tidak berlaku untuk darurat. Nah, pandangan para pemuka agama ya agama Islam tentang riba itu sepakat bahwa uh, Persatuan Negara Islam ya di tahun 1976 54 negara itu sepakat mengharamkan bunga bank. Nah, bunga bank itu kenapa berbentuk bunga ya karena mereka bunga itu biasanya terdengarnya ya menyenangkan, terciumnya harum ya, padahal di dalamnya itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Termasuk negara-negara Islam juga memang sudah banyak yang sistemnya syariah sekarang keluar dari ekonomi konvensional atau lebih mendorong lebih mengedepankan konsep-konsep syariah termasuk di dalam transaksi ekonominya. Pelarangan riba di dalam Al-Quran. Ini tahap pertama berbicara tentang riba. Di surat Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan sesuatu riba atau tambahannya yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatannya itu bertambah ketika kita meminjamkan uang ya menggunakan transaksi riba. Sebetulnya di dalam pandangan Allah itu tidak bertambah. Bisa saja kita sebagai kreditur memberikan pinjaman dan bayarnya berlebih kepada kita. Ya, misalkan kita memberikan pinjaman 1 juta dan pihak yang mendapat pinjaman dari kita harus mengembalikan 1.500.000. Kelihatannya bertambah, tapi dalam pandangan Allah itu tidak bertambah. Bisa saja Allah dengan kekuasaannya mungkin harta kita ada yang hilang misalkan ya, keluarga kita ada yang sakit sehingga menggerus harta yang kita miliki yang diperoleh dari hasil riba tersebut. Ya, kelihatannya dalam pandangan manusia itu bertambah, tapi tidak bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bertambah dalam pandangan Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala. Intinya memang dengan zakat itu ibadah memang yang ada hubungannya dengan sama manusia ya. Dengan zakat ini insya Allah ya lebih banyak mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dia zakat fitrah maupun zakat mal. Itu ya teman-teman. Jadi hindari segala bentuk. Bagaimana kalau kita sebagai pelaku riba ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sedekah mungkin zakat infak misalkan ya. Terutama zakat ini adalah kewajiban kaum muslimin. Baik dewasa maupun anak-anak ya, baik laki-laki maupun perempuan dia terkena untuk membayar zakat. Baik merdeka maupun hamba saya tetap dia terkena zakat gitu ya. Insya Allah di materi ekonomi syariah itu ada penjelasan tentang zakat. Tetap yang pertama. Artinya memang tahap mana ini baru berupa himbauan ya bahwa riba itu tidak bertambah kata Allah, tidak bertambah walaupun kelihatannya bertambah, nah kita tidak bertambah kata Allah ya. Riba itu tidak bertambah. Justru ini akan membawa malapetaka bagi kita. Ya. Kelihatannya memang bertambah, tapi kalau Allah sudah tidak ridho ya,
Bisa saja Allah dengan kemahabesarannya menarik uang kita, mengambil harta kita ya tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, misalkan ada yang menipu kita, misalkan keluarga kita ada yang sakit, membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga menggerus harta yang kita miliki selama ini dari hasil riba tersebut. Ini himbauan ya. Kemudian dianjurkan untuk mencari keridhaan Allah ya, terutama dalam masalah harta. Kemudian tahap yang kedua Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 161 berfirman, "Wahdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aqlihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima." Dan karena mereka menjalankan riba, ternyata mereka tetap menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Surat An-Nisa ayat 161. Nah, di sini Allah sudah mengeluarkan ancamannya ya. Ancamannya itu berupa neraka. Orang-orang yang ingkar artinya tetap melakukan menjalankan riba, dia tahu riba itu haram ya. Memang sepengetahuan kita kan kebanyakan secara umum harta yang batil itu, harta yang haram itu dari hasil korupsi misalkan, dari hasil menipu misalkan ya, dari apa lagi itu kemudian meminjam bisa tidak meminjam tidak ada niat mengembalikan, maka itu termasuk ke dalam mencuri ya. Kebanyakan kan kita itu yang penting kan tidak korupsi, yang penting kan tidak mencuri ya. Justru melakukan riba pun itu termasuk ke dalam sesuatu yang diharamkan dan hartanya menjadi batil ya. Di tahap kedua ini sudah disebutkan ancaman-ancamannya. Kalau tadi kan belum ada ancamannya. Di tahap yang ketiga ini yang memberikan isyarat keharaman riba, ancamannya disebutkan di sini ya, yaitu azab yang sangat pedih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab-azab neraka. Nah, berikutnya tahap yang ketiga nih, mengharamkan salah satu bentuk riba. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba. Ya. Jangan memakan riba. Ad'afa mud'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan melipat gandakan ya harta yang kalian pinjami maksudnya ya. Dan bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Jadi kalaupun kita ingin terhindar dari riba, bertakwa kepada Allah ya, artinya menjauhi segala larangan-larangannya, termasuk larangan-larangan menjalankan transaksi ribawi ini. Kemudian di penghujungnya agar kita beruntung ya, baik beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Kalau orang beruntung di dunia biasanya belum tentu beruntung di akhirat. Tapi kalau orang sudah beruntung, Allah ridhoi di akhirat ya, beruntung di akhirat itu insya Allah artinya kita akhirat itu menjadi prioritas utama, maka dunia pun akan ikut. Jadi ya di sini Allah sudah mengingatkan orang-orang yang beriman, terutama orang-orang beriman, orang-orang muslim ya, janganlah kamu memakan riba. Memakan di sini ini maksudnya ya tidak hanya makan langsung dibelikan bahan pokok kemudian makan, tidak ya. Bisa saja mungkin uangnya mungkin belikan apa gitu untuk keperluan kita ya, tapi tetap kategorinya memakan. Ya dengan melipat gandakan artinya memang
melipat gandakan lebih dari pokok, kalaupun kita sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Nah, caranya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah supaya kita terhindar dari riba. Nah, bagaimana sebelum kita bertakwa? Tentu harus dibekali dengan ilmu, terutama ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita semua menjadi tahu ya. Karena mustahil kita bisa bertakwa kalau tidak memiliki bekal ilmu agama yang cukup. Ya. Waman arada dunya fa'alai bil ilmi, gitu kan ya. Waman arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, waman aradahuma fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia, itu kan ya, harus dengan ilmu. Ya, kalau kebahagiaan dunia dengan ilmu dunia misalkan ya, ilmu komputer, ilmu akuntansi, ilmu ekonomi dan seterusnya. Dan juga siapa yang ingin kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu, terutama ilmu agama. Dan agama tidak hanya mengurusi sebatas ibadah saja, ibadah makruh saja ya. Ternyata ibadah ghairu makruh pun termasuk bermuamalah, bertransaksi diatur di dalam agama, baik dari dalam Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bakal takwa ini harus dengan ilmu. Tidak mungkin dia bisa bertakwa beramal soleh tanpa memiliki ilmu agama yang cukup, terutama ilmu-ilmu memang yang kita sangat ilmu agama yang kita pakai sehari-hari, misalkan ilmu sholat itu ya, ilmu zakat. Mungkin kalau kita tahu ilmu sholat, misalkan rukun sholat gitu ya, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, mana yang termasuk dalam sunnah ataupun makruh, mana yang dilarang di dalam sholat gitu ya. Ini sudah penting ya. Termasuk ketika kita bermuamalah juga ilmu-ilmu tentang riba, ilmu-ilmu tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan transaksi bermuamalah itu harus kita paham ya, menurut aturan syariah seperti apa, agar apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, supaya kita beruntung baik beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Kalau harta kita haram itu tidak akan berkah ya. Harta diperoleh dari cara misalkan mengambil segala sesuatu, mengambil hak orang lain misalkan, ataupun dengan melakukan perbuatan riba misalkan ya, transaksi riba ataupun maisir judi ya. Walaupun memang tidak hukuman dunia itu belum terlihat, tapi memang ada saja caranya supaya harta kita hilang, karena harta kita sudah tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah sudah mengkhususkan orang-orang beriman ya, janganlah kamu memakan riba. Kemudian bagaimana supaya kita terhindar dari riba ya, kemudian juga terhindar dari segala sesuatu yang berhubungan dengan riba ini, bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita modal takwa itu harus dengan ilmu, terutama ilmu syar'i atau ilmu agama. Dengan ilmu agama kan biasanya iman itu menjadi kuat. Ya. Berikutnya, nah ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba secara total. Ini di 275 surat Al-Baqarah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Kita bisa bayangkan orang normal saja nanti di padang mahsyar, di akhirat nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan normal saja kita sudah ketakutan ya yang sangat luar biasa, karena maha dahsyat kejadian saat itu, karena semua kitab-kitab dibuka, semua segala sesuatu yang kita lakukan itu dibuka catatan amal di sana itu ya. Makanya orang-orang kafir itu ketika dibangkitkan mereka saking takutnya biru mukanya, itu saking takutnya. Orang normal saja ketakutannya luar biasa. Itu orang normal. Apalagi ini orang
dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan gila, ya, tidak sadarkan, ya. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa itu. Orang-orang yang memakan riba, tidak, sini sudah ada ancaman lagi. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Bahwa ada yang menyatakan jual beli riba itu kan sama seperti dengan jual beli. Sudah jelas di sini riba ya riba, jual beli jual beli. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita misalkan kita pelaku riba misalkan, ya. Artinya selama ini kita memakan harta dari bunga bank, misalkan dari bunga bank itu kita bisa kebeli rumah, mobil, ya. Kemudian kita tahu ternyata riba itu haram. Kemudian kita bertobat meninggalkan sejauh-jauhnya perbuatan ribawi tersebut. Maka ini akan dimaafkan oleh Subhanahu wa taala, tinggalkan segala bentuk riba. Maka yang kita peroleh itu, ya, maaf, bagaimana yang harta yang kita peroleh dahulu melalui riba itu. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, maka yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya, milik kita, itu, ya. Itu urusannya nanti terserah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Tetapi kalau udah tahu tetap mengulangi, ternyata, ya, mengulangi lagi, maka mereka itu penghuni neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini mohon maaf, ini agak kepotong ini tulisan Arabnya karena memang di kopinya kurang sempurna sekali, mohon maaf. Jadi teman-teman, seperti itu orang yang pemakan riba, dia dibangkitkan dalam keadaan gila, tidak sadarkan diri. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Sebanyak apapun dosa hamba-hambanya, langit dan bumi ini penuh dengan dosa, ternyata ampunan Allah lebih besar dari itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang dalam kekafiran dan bergelimang dalam dosa, termasuk perbuatan riba ini, ya. Al-Baqarah 270-76. Kemudian pada ayat 8 sampai 9 Hijriah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 278, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Apabila kita riba juga sedikit persentasenya, tetap harus kita tinggalkan sedikit demi sedikit, misalkan, ya. Artinya memang misalkan kita berkecimpung, ya, dalam riba, hampir semua uang yang kita dapat itu hasil dari riba. Kemudian kita mulai bertobat, tinggalkan, terus kita tinggalkan. Masih ada sedikit gitu, ya, berkaitan dengan transaksi riba. Misalkan persentasenya kecil, walaupun bunga masih tetap Allah menganjurkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkan segala sisa riba, ya, yang belum dipungut, dan jika kamu orang beriman. Jadi Allah pada akhir 89 Hijriah Allah memperingatkan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ya. Modelnya dengan takwa memang. Takwa itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Kalau perintah itu semampu kita, kalau perintah, ya. Misalkan ke sholat saja, sholat dalam keadaan berdiri.
Ketika kita sakit tidak mampu berdiri, boleh duduk semampu kita. Kalau duduk pun tidak sanggup, kita masih dalam keadaan sakit, masih diberi uzur, itu boleh berbaring. Kemudian boleh dengan isyarat, misalkan ya. Artinya kewajiban. Bagaimana dengan puasa gitu kan? Orang sakit tidak dianjurkan untuk berpuasa ya. Tapi harus diqadha pada waktu ketika memang sudah sembuh. Bagaimana orang tua yang renta misalkan ya, yang sakit-sakitan, kemudian juga mereka kalaupun puasa sudah tidak kuat, kalaupun diqadha juga kapan waktunya karena sakitnya memang sudah menahun misalkan ya, dan tidak ada peluang untuk sembuh misalkan, maka diberikan uzur, dia bisa membayar fidyah. Itu untuk kewajiban misalkan. Bagaimana seperti haji pun, haji bagi yang mampu. Bagaimana kalau tidak mampu, ya jangan dipaksakan ya. Tetapi tetap kita berikhtiar semaksimal mungkin agar bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Karena berapa banyak orang yang kelihatannya tidak mampu, dia memang sudah punya niat, Allah cukupkan. Gitu ya, misalkan ada pemulung naik haji, kemudian juga ada tukang songan naik haji, misalkan itu banyak terjadi ya. Kalau sudah niat, Allah kuatkan, Allah beri kecukupan. Ya, yang terpenting niat ikhlas, ya, beribadah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dalil dalam Al-Quran ya, diantara 275, 76 dan seterusnya di Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, Rasulullah SAW Rasulullah SAW akilir riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah melaknat para pemakan riba yang pertama, kemudian memberikan makan dengan cara riba, ya, kemudian para saksi dalam masalah riba, dan para penulisnya, wakatibahu, dan para penulisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, di sini ada 4 yang dilarang. Ya, yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, artinya memang ini 4 orang ini termasuk dia pada pelaku riba. Siapa saja dia pemakan riba. Orang yang memakan riba itu misalkan saya memberikan pinjaman misalkan ya kepada si A, dan si A saya memberikan pinjaman kepada si A sebesar 1 juta misalkan. Si A harus mengembalikan kepada saya itu dalam tempo 1 bulan, ya, harus mengembalikan 1.500.000, kan berlebih ya, ada lebihnya 500.000. Itu berarti saya makan uang itu, saya belikan bahan pokok ataupun yang lain, saya makan itu berarti saya termasuk dalam pemakan riba. Yang itu yang pertama yang dilaknat. Kemudian yang kedua, yang memberi makan dengan cara riba. Yang memberi makan cara riba itu misalkan kita memberikan bunga. Kok kita kan memberikan bunga karena kita sudah ada kesepakatan ya di awal bahwa saya sanggup, saya menerima pinjaman, saya juga sanggup mengembalikannya dan memberikan tambahannya. Itu kita termasuk ke dalam golongan memberikan makan dengan cara riba. Misalkan kita pinjam uang dari bank gitu ya, kita sebagai nasabah bank konvensional meminjam uang dari bank konvensional dan berbunga. Maka bunga yang kita bayar setiap bulan itu termasuk kita dalam pelaku riba juga, dalam memberikan makan dengan cara riba di sini. Yang ketiga yang dilaknat Rasulullah SAW itu dan tergolong para pelaku riba, para saksi dan para orang yang menyaksikannya, wa syahidahu, yang menyaksikan dalam masalah riba ini. Mungkin misalkan teman-teman melakukan transaksi riba, kemudian saya tahu gitu ya, dan itu saya termasuk dalam saksi ya. Bagaimana saya saksi? Harus memberikan nasihat.
bahwa itu yang hal yang dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini saksi ini mungkin bisa manajer, bisa direktur misalkan, bisa customer service menyaksikannya transaksi riba, dan para penulisnya yang mencatatnya. Bisa yang mencatat itu sekretaris, customer service misalkan, bisa notaris misalkan, ya, kalau penutang piutang itu dia menjadi penulisnya, membantu penulisnya. Karena dalam masalah riba ini mereka tolong menolong dalam perbuatan dosa. Jadi yang tergolong ke dalam para pelaku riba tidak hanya sebagai pihak memberikan pinjaman atau pemakan riba, tapi juga yang memberikan makan dengan cara riba, memberikan bunga pada pihak bank misalkan kalau bank konvensional pinjam dengan ribawi, para saksinya dan para penulisnya. Nah, teman-teman ya, ada 4 golongan yang dilaknat oleh Rasul dan mereka sama saja sebetulnya. Baik pemakan riba, memberi makan dengan cara riba, yang menjadi saksi, dan yang mencatatnya transaksi riba tersebut. Kemudian berikutnya kita ke pengertian riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam atau nasabah atau debitur namanya ya. Ini sudah saya yakin semua teman-teman sudah paham tentang ini. Artinya meminjam kemudian mengembalikannya dan ada bunganya, presentasinya misalkan per bulan berapa persen gitu ya dari pinjaman pokoknya. Kemudian riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Kemudian dalam pengertian lain ya, secara bahasa riba juga tumbuh dan membesar ya seperti di slide pertama tadi. Sedangkan menurut istilah teknis, secara teknisnya riba berarti mengembalikan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Batilnya di mana? Batilnya itu ada tambahannya tadi. Gitu ya. Berikutnya, beberapa pendapat tentang riba. Riba ada menurut mohon maaf tidak disebutkan di sini. Ini sudah saya rangkum menurut para pakar ekonomi Islam. Riba adalah mengambil tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Karena di dalam Islam itu kan tidak ada bunga, biasanya adanya mudharobah bagi hasil ya, bagi hasil. Untung dibagi bersama, rugi juga ditanggung bersama. Makanya ketika krisis ekonomi melanda perekonomian nasional di tahun 98 itu banyak bank-bank konvensional itu dilikuidasi ya, bahkan tutup. Tetapi banyak juga bank syariah itu yang bertahan. Kenapa? Karena prinsip bank syariah itu kan dia tanpa bunga. Artinya kalau untung dibagi bersama, rugi juga dibagi bersama. Misalkan kalau nasabah bank syariah ketika dia mengalami kerugian usahanya, itu tidak serta-merta mengembalikan pinjamannya dengan bunganya, tidak ya. Kalaupun rugi juga ditanggung bareng-bareng. Nah, kalau dicari solusi kemudian ditanggung bersama. Dan kalau untung pun dibagi bersama. Itu kelebihannya prinsip mudharobah bagi hasil. Kemudian juga pendapat yang lain dalam Islam, memungut riba atau pendapatan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas ya dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas riba itu hukumnya diharamkan. Berikutnya
Ini macam-macam riba. Ada riba fadl, ada riba yod, ada riba nafsiyah, ada riba kon. Ya. Juga dan juga menurut para pakar ekonomi Islam, riba juga yang berbentuk riba dain, ya. Ada riba bai. Yang pertama riba fadl, kedua riba yon, riba nafsiyah, dan riba kon, ya. Yang tadi itu yang saya sebutkan ada di sini jadi tertulis riba bai, riba dain. Riba bai itu riba transaksi pinjam meminjam, pengembaliannya ada kelebihannya dari pokok yang diberikan gitu ya. Nah, kalau itu riba dain. Tapi kalau riba bai itu misalkan kita sebagai penjual menjual barang, ya, menjual barang kepada orang, ya, dan menjual barang kepada si A, misalkan si A itu sudah mentransfer ke saya sebagai saya pihak penjual. Sementara barang yang saya tawarkan kepada si A itu sebelum saya miliki, dan kemudian saya mentransfer kepada pihak B, ya, karena saya membeli barangnya sebenarnya kepada pihak B. Maka dengan demikian, artinya saya mendapatkan transferan dan saya mentransfer uang pada pihak B. Tapi saya barangnya tidak punya. Nah, itu termasuk ke dalam riba bai, riba jual beli namanya, ya. Artinya memang saya dapat transfer uang dari si A itu sebagai pembeli kepada saya karena saya sebagai penjual. Barangnya sudah saya tawarkan kepada si A dan si A sudah cocok dengan barangnya itu. Padahal saya tidak punya barangnya, artinya hanya punya fotonya misalkan, ya. Kemudian dan saya sebagai posisinya sebagai penjual gitu, ya, bukan wakil tapi betul-betul penjual. Dan saya juga transfer uang kepada si B. Si B adalah penjual juga, penjual barang yang saya beli. Artinya di sini posisi saya itu saya menjual barang kepada si A, saya tidak punya barangnya sebetulnya, tapi si A sudah menyanggupi dan sudah mentransfer kepada rekening saya. Dan saya mentransfer kepada si B. Baru barangnya dikirim ke saya gitu, ya, oleh si B. Dan dari saya kirim ke sana itu termasuknya pada dalam riba bai, ya. Artinya jual beli tapi tidak punya barangnya. Berikutnya riba fadl, riba yad, riba nafsiyah, riba kon. Riba fadl tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda. Ini kualitas yang berbeda, jenisnya sama, kualitasnya berbeda. Yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan, contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya. Maka tadi itu tukar menukar harus sama kualitasnya, ya, sama kualitasnya. Sini kan tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda. Nah, harusnya kualitasnya sama gitu, ya. Beras raskin ditukar dengan raskin lagi gitu, ya. Misalkan. Kemudian yang kedua ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya adalah orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjual kepada orang lain. Jual beli seperti ini tidak boleh, sebab jual beli masih ada ikatan dengan pihak pertama gitu, ya. Saya misalkan saya menjual barang kepada si A. Yes, kemudian datang si B, barang si B saya jual lagi kepada si B gitu, ya. Artinya memang harusnya saya selesaikan dulu transaksi kepada si A. Kalaupun barang yang sama juga harus barangnya yang punya dua misalkan, ya. Saya jual juga kepada si B.
Jangan barang yang sudah ini pengertiannya kan berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Uangnya sudah diterima tapi barangnya belum ditimbang, belum diterima. Tapi barangnya sudah saya tawarkan gitu ya. Saya jual juga kepada si B misalkan. Harusnya ketika transaksi jual beli, saya dengan si A selesaikan dulu transaksinya, barangnya diterima, ijab kabul. Kemudian saya jual ke si B dengan barang yang mereknya sama gitu ya. Karena barang yang saya jual itu banyak misalkan pada si B, kemudian diselesaikan transaksinya, ijab kabulnya. Seperti itu ya kira-kira. Berikutnya riba nasya, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan perhitungan waktu yang ditangguhkan. Jadi kalau pinjam ada tempo, ternyata jatuh tempo, nah ada tambahannya. Misalkan Aminah meminjam cincin 10 gram pada Ramlan misalkan ini ya. Oleh Ramlan disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar, nah ini ada tambahnya 12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi. Nah terus bertambah menjadi 14 gram. Nah ini riba seperti ini. Walaupun dia pas temponya, tetap ada tambahannya kan 2 gram ya. Ternyata jatuh temponya sudah terlewat, maka dia harus menambah lagi 2 gram. Terus bertambah. Nah ini dikategorikan pada riba nafsiyah. Yang berikutnya riba qad, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan orang yang meminjami atau yang memberikan piutang gitu ya. Kalau ini sudah jelas, riba qad itu dari pengertiannya saja meminjamkan sesuatu dengan syarat, ada syaratnya di depan berarti ini. Keuntungan atau tambahan, ada tambahannya ya bagi orang yang meminjami. Kalau ini pinjam uang misalkan balikannya harus ditambah. Kesepakatannya di awal. Berikutnya faktor penyebab memakan riba memakan dan diharamkannya perbuatan riba. Faktor-faktor penyebab memakan dan diharamkannya perbuatan riba. Faktor penyebab memakan riba, yang pertama nafsu dunia kepada harta. Ketika orang memang sudah hawa nafsunya terlalu tinggi mengejar harta, maka segala cara pun akan diperolehnya. Segala cara apapun, baik halal maupun haram, merugikan orang lain tetap dia lakukan. Yang terpenting dia menjadi kaya misalkan ya. Ini nafsu dunia kepada harta. Maka dari itu solusinya bagaimana agar hati kita menjadi tenang, syukuri yang ada. Kalau masalah dunia itu kita harus banyak melihat ke bawah. Masalah dunia harus banyak melihat ke bawah. Kalau kita banyak melihat ke bawah, maka hati kita akan hidup. Maka dari itu kita harus banyak berteman dengan orang-orang yang tidak mampu misalkan. Orang-orang yang lebih miskin misalkan dari kita ya, agar kita selalu bersyukur terhadap karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau harta itu andaikan anak Adam diberi 2 ladang emas, ya, kata Rasul itu, apakah merasa cukup manusia itu? Dia akan merasa cukup. Dia akan mencari ladang emas yang ketiga. Maka dari itu solusinya bagaimana supaya kita tetap hati menjadi tenang, kemudian juga mensyukuri apa yang ada gitu ya. Masalah dunia harus banyak melihat ke bawah. Alhamdulillah saya punya mobil misalkan, tetangga masih punya motor. Yang punya motor alhamdulillah ya, walaupun bekas gitu ya, walaupun terkadang ada masalah dengan mesinnya misalkan, alhamdulillah kita punya motor, yang lain masih pada punya sepeda.
Yang punya sepeda alhamdulillah kita masih punya sepeda, yang lain kemana-mana jalan kaki. Kata yang jalan kaki alhamdulillah kita masih sehat sampai hari ini ya. Karena jalan kaki itu olahraga yang murah dan menyehatkan. Alhamdulillah kita masih sehat, masih bisa jalan kaki. Banyak saudara kita juga yang tidak bisa jalan misalkan ya, karena memang cacat misalkan. Kata yang cacat alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang kepada saya. Terus bersyukur ya, terus itu bersyukur. Nah sebaliknya kalau masalah akhirat harus lihat ke atas. Teman kita bisa ngaji, kenapa saya nggak bisa ngaji gitu ya. Teman saya rajin sholat berjamaah di masjid, kenapa saya enggak. Nah ini kemudian yang kedua, faktor penyebabnya yaitu serakah terhadap harta. Keserakahan ini merupakan sikap yang sangat tercela. Nah ini yang ketiga, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian iman yang lemah, mudah tergoda dengan rayuan bisikan setan. Biasanya kan setan membisiki, lah kamu kalau nggak berhutang itu kamu nggak punya. Itu bisikan setan ya. Karena setan itu tidak ingin kita meninggal dalam keadaan tidak berhutang. Kita harus berhutang kata setan itu. Karena hutang itu bisa menjadi penyebab orang tidak bisa masuk, terganjal masuk dalam surga karena dia masih berhutang. Kata Rasul itu orang yang mati syahid itu kan diampuni segala dosanya. Bayangkan orang mati syahid itu diampuni segala dosanya. Illa dain, kecuali hutangnya, tetap hutang harus dibayar. Dan kalau kita punya niat berhutang, punya niat tidak mau bayar, itu termasuk dalam mencuri ya. Insya Allah kalau kita punya hutang, niat ingin membayar, Allah mudahkan untuk melunasi semua hutang-hutang kita. Yughfaru li syahidi kullu dzambin illa dain. Kata Rasulullah SAW ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Hutang, karena hutang ini kan ada sangkut pautnya dengan manusia. Nah, iman yang lemah akan mudah tergoda oleh rayuan setan, maka kita melakukan pinjaman ini, pinjaman itu ya. Dan rata-rata pinjaman sekarang berbunga, ada bunganya. Ya, insya Allah. Tapi kalau sistemnya syariah, ya insya Allah itu tidak ada bunganya. Kemudian yang kelima, selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba. Ini ya, iman yang lemah, godaan setan yang kuat, selalu saya tidak merasa cukup dan ingin menambah harta dengan berbagai cara ya, termasuk melakukan cara-cara ribawi. Nah, kemudian faktor penyebab diharamkannya riba. Nah, kenapa riba diharamkan? Merugikan orang lain. Intinya nolong, tapi memang dia sangat menyiksa orang yang ditolongnya itu. Karena kenapa? Karena harus mengembalikan pinjamannya dan juga bunganya. Sama dengan yang kedua, sama dengan mengambil hak orang lain. Yang ketiga, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ancamannya sangat dahsyat, yaitu ancamannya neraka. Yang kelima, faktor penyebab diharamkan riba termasuk perbuatan setan yang keji ya. Yang keenam, memperoleh harta dengan cara yang tidak baik atau batil. Nah, berikutnya, hal-hal yang menimbulkan riba diantaranya tidak sama nilainya. Artinya memang pinjam 1 juta mengembalikan berlebih kan tidak sama nilainya. Tidak sama ukurannya menurut syara ya, baik timbangan, takaran maupun ukuran. Dan tidak tunai di majelis akad ya. Baik teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Itu saya yang bisa sampaikan ya, kritik
dan saran yang santun tentu sebagai muslim yang baik membuka kritik demi perbaikan ke depannya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.